Halo Merior, balik lagi di Merinding Channel, Misteri dan Sejarah Dunia. Mendapatkan gelar sebagai ratu atau putri sebuah kerajaan mungkin adalah impian sebagian besar wanita. Orang awam seperti kita pasti menganggap mereka yang menjadi putri atau ratu memiliki kehidupan yang sangat sempurna. Tinggal di istana megah, memiliki pakaian dan perhiasan mahal, lengkap dengan berbagai kemewahan dan fasilitas lainnya yang dimiliki. Menjadi ratu atau putri kerajaan benar-benar seperti kehidupan dongeng yang penuh dengan keindahan. Namun, rupanya ada pula kisah-kisah yang tidak seindah cerita yang sering kita dengar. Beberapa kisah tragis rupanya pernah pula menimpa ratu serta putri dari berbagai kerajaan di berbagai belahan dunia. Putri dan ratu kerajaan ini memiliki akhir hidup yang menyedihkan. Mereka menjalani eksekusi mati sebagai hukuman. Berikut adalah 6 ratu dan putri kerajaan yang dieksekusi mati versi merinding. Di urutan pertama ini ada Marie Antoinette. Ia adalah ratu Prancis, istri dari Raja Louis XVI. Ia merupakan putri dari Kaisar Kekaisaran Suci Roma Prancis I dan Ratu Austria Maria Theresa. Mary adalah ratu Prancis terakhir sebelum akhirnya revolusi Prancis meletus. Ia terkenal sebagai sosok sosialita yang kerap hidup glamor, gemar berpesta dan berjudi, serta kolektor pakaian-pakaian mahal. Krisis keuangan yang menimpa Prancis saat itu, salah satunya disebabkan oleh pengeluaran Mary yang sangat besar. Meskipun rakyat saat itu hidup dengan kondisi yang sangat miskin, namun Ratu Mary tetap dengan gaya hidup mewahnya. Hal inilah yang kemudian membuat rakyat marah dan mengobarkan semangat revolusi. Selain itu pula, ada rumor yang mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan gelap dengan seorang diplomat Swedia bernama Count Axel von Fersen. Hal ini menambah panjang alasan dirinya dibenci publik. Belum lagi, skandal hilangnya 647 butir berlian juga turut menghancurkan reputasinya. Setelah revolusi Prancis, Marie Antoinette menjalani hukuman tahanan rumah di Istana Tuileries pada Oktober 1789. Ia lalu dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan revolusioner dan akhirnya menjalani eksekusi penggal pada tanggal 16 Oktober 1793 di Place de la Révolution. Beberapa bulan sebelumnya, Raja Louis XVI juga menjalani hukuman yang sama pada 21 Januari 1793. Di urutan yang kedua ini, ada seorang ratu yang memiliki julukan Ratu 9 Hari. Dia adalah Lady Jane Grey atau Lady Jane Dudley. Sesuai namanya, Lady Jane Grey menyandang gelar sebagai ratu hanya selama 9 hari. Ia pun menjadi ratu dengan masa pemerintahan tersingkat dalam sejarah Inggris, yaitu 10 Juli 1553 sampai 19 Juli 1553. Lady Jane Grey
adalah Putri Henry Grey dan Lady Frances Burdon. Pada tanggal 6 Juli 1553, tidak lama setelah kematian Raja Edward VI, Jane diproklamirkan sebagai Ratu Inggris. Namun, pengangkatannya ini rupanya tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari bangsawan dan rakyat Inggris kala itu. Pengangkatannya tidak disetujui lantaran dia bukanlah garis keturunan langsung keluarga kerajaan Inggris. Setelah hanya berkuasa selama 9 hari, Dewan Kerajaan kemudian memproklamirkan Mary I yang tidak lain adalah Putri Henry VIII dari istri pertamanya, Catherine dari Aragon, sebagai Ratu Inggris yang baru. Tidak lama setelah itu, ayah Lady Jane Grey rupanya terlibat dalam pemberontakan Wyatt, yaitu pemberontakan menentang pernikahan Ratu Mary I dengan Raja Philip yang berasal dari Spanyol di awal tahun 1553. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan. Akibatnya, pada 12 Februari 1554, Lady Jane Grey dieksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan. Dirinya dieksekusi di balok pancungan pada usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Di urutan selanjutnya, ini ada Ratu Inggris. Bahkan udah pernah gue bahas sebelumnya di video sejarah gelap Raja Henry VIII dan istri-istrinya. Dia adalah Anne Boleyn. Boleh jadi memiliki kehidupan yang sangat dramatis. Anne adalah istri Raja Henry VIII dan menjadi Ratu Inggris pertama yang dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya di depan umum atas tuduhan perselingkuhan. Anne Boleyn adalah putri Sir Thomas Boleyn dan putri Elizabeth Duke of Norfolk yang diminta langsung oleh Raja Henry VIII untuk menjadi istrinya. Saat itu, Raja Henry VIII telah menikah dengan Catherine dari Aragon. Namun, pernikahan itu membuatnya frustasi lantaran istrinya tidak dapat memberikannya anak laki-laki. Henry yang jatuh cinta pada kecantikan Anne segera meminta Anne untuk menjadi istrinya. Meskipun awalnya Anne sempat berkali-kali menolak permintaan tersebut. Pernikahan itu lalu dilaksanakan tertutup dan rahasia. Pada Juni 1533, Anne dinobatkan menjadi Ratu Inggris dalam sebuah upacara di gereja Westminster Abbey. Dalam pernikahannya tersebut, Anne sempat 2 kali keguguran. Dan malangnya, keguguran yang terakhir saat ia mengandung anak laki-laki. Pada kehamilan berikutnya, ia melahirkan seorang anak perempuan yang kelak menjadi penguasa Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I. Henry yang putus asa kemudian berselingkuh dengan Jane Seymour yang merupakan salah satu dayang Anne Boleyn. Pada tanggal 2 Mei 1536, Anne ditangkap dan dibawa ke Tower of London atas tuduhan perzinahan dan sihir. Ia diseret ke persidangan dan kemudian dinyatakan bersalah. 19 Mei 1536, Anne dieksekusi dengan cara dipenggal menggunakan pedang. Myself. Di urutan keempat ini, ada ratu dari dinasti Joseon. Dia adalah Jang Hyubin atau Jang Okjung. Sang ratu berkuasa pada tahun 1694 sampai dengan 1701. Ia merupakan istri dari Raja Sukjong dari Joseon. Dikisahkan
Jang Ok-jung dulunya adalah dayang Ratu Jangnyeol yang merupakan istri pertama Raja Sukjong. Pada tahun 1686, Raja Sukjong yang sedang berkunjung melihatnya dan langsung jatuh cinta. Raja kemudian menjadikannya selir dengan gelar Sukwon. Ia pun naik status menjadi Hyubin pada tahun 1688 setelah melahirkan seorang putra mahkota yang kelak menjadi calon raja. Istri Raja Sukjong sebelumnya, yaitu Ratu In-heon, digulingkan dan dibuang ke pengasingan pada Mei 1688. Dari Ratu In-heon ini, Raja tidak memperoleh keturunan. Jang Ok-jung menjadi permaisuri Raja Sukjong atas dukungan penuh dari fraksi Soron, dan putranya segera menjadi putra mahkota. 6 tahun kemudian, 1694, status Ratu In-heon dipulihkan. Dan ini artinya Jang Ok-jung kembali menjadi Hyubin. Pada tahun 1701, Ratu In-heon meninggal tiba-tiba karena suatu penyakit misterius. Konon, Jang Ok-jung dipergoki oleh Raja Sukjong di dalam kamarnya, sedang bersama dengan saudaranya dan seorang syaman, yaitu dukun wanita. Ditemukan pula bersama itu boneka dan jarum-jarum yang diduga digunakan untuk berdoa kematian Ratu In-heon. Atas penemuan ini, Jang Ok-jung, saudaranya, beserta dengan oknum-oknum yang terlibat pada upacara bersama dukun tersebut, ditahan dan dijatuhi hukuman mati. Jang Ok-jung dihukum mati dengan cara meminum racun pada 10 Oktober 1701. Saat itu, usianya 42 tahun. Di list kelima ini, lagi-lagi ada Ratu Inggris. Dia adalah Catherine Howard. Sebelum menjabat sebagai permaisuri, dirinya adalah dayang permaisuri Anne dari Cleves, yang tidak lain adalah istri keempat Raja Henry VIII. Catherine menikah dengan Henry VIII pada 28 Juli 1540, saat usianya masih 16 atau 17 tahun. Sedangkan Henry saat itu usianya sudah mencapai 50 tahun. Hubungan pernikahan keduanya berjalan lancar, hingga pada suatu hari tersiar kabar bahwa Catherine berselingkuh. Laporan perselingkuhan ini disampaikan oleh Uskup Agung Cranmer. Awalnya, Raja Henry VIII tidak mempercayai kebenaran berita tersebut. Namun, setelah menyelidiki lebih lanjut dan yakin kalau berita ini memang benar, ia akhirnya menghukum mati istrinya tersebut. Catherine dihukum penggal pada 13 Februari 1542 di Menara London saat usianya baru 18 atau 19 tahun. Jasadnya dimakamkan tanpa nisan bersama dengan jasad Anne Boleyn di dekat Saint Peter at Chapel Vincula. Di urutan terakhir ini, ada Mary Queen of Scots atau Mary Stuart. Dia adalah ratu dan juga permaisuri Skotlandia. Saat masih berumur 6 hari, yaitu tanggal 14 Desember 1542, Mary resmi diangkat menjadi Ratu Skotlandia dan bergelar Mary I, menggantikan ayahnya yaitu James V yang meninggal dunia. Mary dianggap terlibat rencana pembunuhan Ratu Elizabeth I, sehingga dirinya dipenjara selama 19 tahun sampai akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 8 Februari 1587. Mary berusia 44 tahun saat ia dipenggal di Kastil Fotheringhay. Sebelum dieksekusi, dirinya meminta agar jenazahnya kelak dimakamkan di Prancis. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ratu Elizabeth I. Jenazah Mary kemudian dibalsem, lalu dimasukkan ke dalam peti mati, dan akhirnya dimakamkan pada Juli 1587 di Katedral Peterborough. Putra Mary I, yaitu Raja James VI, menduduki tahta Inggris. Pada tahun 1612, ia memerintahkan untuk memindahkan makam ibunya ke Westminster Abbey, berseberangan dengan makam Ratu Elizabeth I.
Peace. Ya guys, jadi itu tadi 6 ratu dan putri kerajaan yang dieksekusi mati versi merinding. Terima kasih kalian yang udah nonton sampai habis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.